Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 553. Kenshin yang bilang ke Kaori, "Kaori, entar kita pulang ke rumahku. Karena nanti ada tamu." Kaori pun menjawabnya, "Iya, sehingga apa? Memang ada tamu siapa ya? Apa pegawainya ayah? Atau teman kamu?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Kaori, kita lihat saja nanti. Aku juga belum tahu pastinya." Kaori pun mengiyakan, dan tak bertanya lagi. Sementara itu si Iwan, dipersilahkan untuk makan. "Ayo Wan, jangan sungkan. Ini masakan Kaori sendiri. Kamu coba saja Wan. Kagak usah malu-malu." Kaori pun ada di situ. Kaori juga berkata sama, dan Iwan pun dengan senang mencobanya. Lalu Kaori masuk ke dalam. Iwan pun ditanya oleh Kenshin, "Oh ya Wan, habis ini lu mau kemana Wan? Hari Sabtu gini apa lu nggak ke rumahnya Ririn?" Iwan menjawabnya, tak sengaja malah bilang, "Oh ini bro, aku ada janji dengan Pak Andi. Pagi ini akan ke rumahnya. Untuk membantu memasang pernak-pernik perhiasan. Sekalian bersih-bersih ruang tamunya. Sebab anaknya Putri besok akan ulang tahun. Aku diminta Pak Andi kemarin untuk membantu begitu." Iwan secara spontan bercerita. Kenshin pun langsung bertanya, "Lo tumben Wan, lu nggak mengajak gua?" Iwan pun langsung berkata, "Oh ya bro, aku lupa bicara masalah ini ke lu. Padahal Pak Andi sudah berpesan agar tak memberitahukan itu." "Pak Andi segan sekali bro. Kalau lu ikut membantunya, aku pun sampai dilarang mengatakan. Tapi berhubung aku tadi tak sengaja bicara, ya sudah bro, itu tak mengapa." Iwan tertawa. Kenshin pun lalu bilang, "Ya itu Wan, memang wajar. Pak Andi segan kalau harus minta bantuan. Apalagi aku kemarin mengirim pesan ke grup WhatsApp untuk para pimpinan agar memblacklist perusahaan Pak Wawan. Jadinya sebab itu Wan, Pak Andi tak berani mengundangku. Mungkin aku sudah dianggap atasan yang telah menggantikan ayah. Padahal juga nggak masalah. Kerjaku pun masih sama, cleaning service seperti biasa." Iwan pun berkata, "Ya sudah, aku bilang begitu bro. Tapi Pak Andi tetap segan bro." "Ya sudah, kalau gitu aku tak berangkat dulu. Karena lagi ditunggu Pak Andi di rumahnya." Kenshin pun bicara, "Ya habiskan dulu Wan makanannya. Serta kopi bikinan Kaori." Iwan pun menjawabnya, "Tenang bro, itu pasti. Masakan Kaori enak juga bro. Kopinya pun sama, pas sekali di hati. Makanya lu senang tiap hari. Nggak pernah ngopi di warung luar." Kenshin menjawabnya, "Ya tentu Wan, aku senang. Besok pun kamu akan merasakan dimasakan makanan oleh Ririn." Iwan pun langsung berubah wajahnya. Senyumnya jadi lebar. Bahagianya Iwan terlihat. Kenshin pun berkata, "Waduh Wan, gua baru bicara gitu lu langsung salah tingkah Wan. Gimana kalau nanti saat acara di pernikahan? Bisa-bisa lu jantungan Wan. Kagak kuat menahannya." Kenshin bercanda ke Iwan. Iwan pun menjawabnya, "Wah, mentang-mentang lu sudah menikah bro. Sudah pengalaman lantas bicara begitu. Kalau gua nggak akan jantungan bro. Tapi malah nggak sabar ingin cepat-cepat." Hahaha. Iwan tertawa. Lalu terlihat ada tamu datang. Para ibu-ibu yang mengucap salam. Kenshin pun menjawabnya, rupanya itu ibu PKK yang sedang mencari mamanya Kaori. Kenshin pun mempersilahkan, dan Kenshin memanggil Kaori istrinya. Kaori pun lantas keluar, dan Iwan pun berpamitan. Para ibu PKK itu bilang, "Oh ya non Kaori, kita mau bertemu mamanya ada." Kaori menjawabnya, "Oh ada Bu lagi di belakang. Mari Bu, silahkan masuk." Para ibu PKK itu masuk ke dalam. Kaori memanggil mamanya, dan mereka pun bertemu. Para ibu PKK itu pun mengungkapkan maksudnya. Kalau ada acara demo memasak, dan meminta izin di sini tempatnya. Mamanya Kaori pun tak mengapa. Beliau jadi senang. Singkat cerita, sebentar lagi akan ada banyak ibu-ibu yang datang ke sini. Kenshin pun bilang ke Kaori, "Kaori, kalau gitu aku tak keluar dulu ya. Daripada nanti nggak bisa kemana-mana. Ada banyak ibu-ibu di sini. Mending aku tak menyusul Iwan ke rumahnya Pak Andi. Sekalian mampir ke sana. Daripada di sini, entar di kamar saja. Lebih baik kan aku keluar bentar." Kaori menjawabnya, "Iya sih, saya emang biasanya
Banyak ibu-ibu yang datang untuk mengikuti. Tapi kamu pulangnya jangan lama-lama ya. Mungkin 2 jam udah selesai. Kenshin membalasnya. Iya Kaori, aku nggak akan lama. Dan kamu di sini saja ikut belajar juga. Biar nanti makin pandai bikin masakan. Entar anak kita akan jadi senang. Sebab masakan bikinan mamanya enak. Kenshin tersenyum menggoda Kaori. Kaori pun tersanjung jadinya. Dan bersemangat pula dirinya. Sementara itu di lain tempat. Si Iwan telah sampai di rumahnya Pak Andi. Terlihat Pak Andi mengeluarkan kursi. Iwan yang ada di lokasi. Langsung dilihat Putri. Loh ini Mas Iwan sudah datang ayah. Pak Andi pun melihatnya. Langsung pula menyapa. Ayo Mas Iwan silahkan masuk. Sembari Pak Andi bicara, Putri siapkan makanan dan minuman untuk Mas Iwan. Waduh Iwan benar-benar ketiban rejeki. Dari tadi disiapkan makanan dan minuman oleh wanita cantik. Yang pertama Kaori dan yang kedua Putri. Iwan pun langsung menjawabnya. Oh itu kagak usah repot-repot Mbak Putri. Baru saja saya sudah makan dan minum kopi. Mamanya Putri malah yang menjawabnya. Jangan gitu Mas Iwan. Masa tamu nggak dijamu? Kamu bikinkan saja Putri. Putri pun mengiyakan. Dan Iwan langsung membantu Pak Andi. Bos perusahaan di mana tempatnya kerja. Iwan pun melihat Pak Andi. Nampak sederhana sekali. Meskipun seorang pimpinan perusahaan. Pak Andi rumahnya tak mewah seperti pada umumnya. Mobilnya juga biasa. Dan Iwan pun bertanya, oh ya Pak Andi maafkan saya sebelumnya. Saya mau tanya, Pak Andi sekarang kan sudah menjadi bos perusahaan. Tapi kenapa ya Pak Andi tak pindah di perumahan yang mewah? Tetap memilih tinggal di sini. Pak Andi menjawabnya. Dengan tersenyum beliau bicara, oh itu Mas Iwan ingin tahu. Dulu saya tinggal di perumahan mewah. Mobil-mobil juga yang mahal. Putri pun demikian. Selalu bergaul dengan temannya yang kaya. Tapi setelah perusahaan saya bangkrut. Dan ditipu oleh teman. Mas Iwan kan tahu sendiri. Saat tempo hari bersama tuan muda. Yang datang ke sini membeli bakso saya. Dan saat itu ada debt kolektor yang menagih hutang. Ketika itu benar-benar saya tak punya uang. Handphone Putri pun sampai dijual. Dan singkatnya Mas Kenshin itu. Yang saya kira cleaning service biasa. Ternyata tuan muda anaknya pengusaha yang besar. Yang menolong keluarga saya. Jadinya Mas Iwan. Meski saya sudah jadi pimpinan. Gaji pun berlebihan. Saya dan keluarga memutuskan. Untuk tetap hidup sederhana. Seperti tuan muda. Dan Mas Iwan kan juga sama. Masih kerja cleaning service. Padahal Mas Iwan kalau mau. Tinggal pilih kerja di kantoran. Kan sudah diberikan jalannya. Pak Andi tersenyum bicara itu. Putri yang di situ pun mendengarnya. Begitu pula dengan mamanya. Dan Iwan pun berkata, kalau saya si Pak Andi. Memang tak punya kemampuan. Untuk kerja di kantoran. Jadi saya pilih cleaning service saja. Pilih yang mudahnya. Iwan sedikit tertawa. Pak Andi pun sama. Dan Iwan bekerja. Memasang gorden di jendela. Pak Andi dan Putri pun sama. Di saat bersamaan Kenshin sudah keluar. Dengan mengendarai motor. Kenshin menuju rumahnya Pak Andi. Di lain tempat, Sika yang berencana akan ke rumahnya Kenshin bersama dengan teman-temannya, para cewek semua. Kini Sika terlihat membeli kado untuk diberikan pada Kenshin. Begitu pula dengan teman-temannya yang menyiapkan pula akan memberikan juga ke Kenshin. Waduh, yang ulang tahun Putri, Kenshin yang malah akan mendapat hadiah dari para cewek pula. Aduh tak bisa dibayangkan nantinya. Seperti apa jadinya, Kaori melihat suaminya, mendapat hadiah-hadiah dari wanita. Selang 1 jam kemudian, Kenshin sudah tiba, di depan rumahnya Pak Andi. Pak Andi yang lagi membersihkan ruang tamunya, tiba-tiba mendapat salam dari orang yang di luar. Saat itu Putri yang melihatnya. Putri pun terkejut jadinya, langsung saja Putri menyambutnya, dengan memanggil ayahnya. Ya ayah coba lihat itu ayah. Ada Mas Kenshin di luar. Pak Andi pun kaget jadinya. Beliau langsung berdiri, melihat Kenshin di depan rumah. Pak Andi pun menyapa. Lo tuan muda ada apa ya tuan muda kesini? Apa ada hal penting yang harus saya kerjakan? Pak Andi memandang Kenshin seperti atasannya. Pak Andi nampak gugup sekali. Rasa segan tiba-tiba menghampiri. Kenshin yang ditanya seperti itu. Melihat Pak Andi langsung jadi mengerti. Kenshin pun menjawabnya. Oh ya Pak Andi panggil nama saya saja. Jangan menyebut tuan muda, masa kalah sama Iwan.
Iwan saja tetap begitu, memanggil nama saya Kenshin. Oh ya Pak Andi, saya ke sini. Bukan untuk urusan perusahaan, tapi saya mau membantu Iwan. Membantu Pak Andi, menyiapkan acara ulang tahun untuk Mbak Putri. Maksudnya saya bantu bersih-bersih. Pak Andi nggak usah segan. Saya ini tetap seperti biasanya. Kerjanya masih cleaning service. Kenshin bicara sambil tersenyum. Iwan pun langsung menyapa. Lo bro, lu kesini rupanya. Apa mau ikut membantu gua? Kenshin menyahutnya. Iya Wan, aku akan membantumu. Pak Andi pun kaget jadinya. Begitu pula dengan Putri dan mamanya. Melihat Kenshin yang masuk rumahnya, langsung memegang sapu, membersihkan lantai. Pak Andi pun jadi terharu sekali. Di tengah itu datanglah serombongan orang di depan. Rupanya itu teman-teman sekolahnya Putri. Para cewek-cewek semua, yang mendahului datang di hari Sabtu ini. Putri pun langsung keluar, menyambut teman-temannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.